MA itu benteng terakhir rakyat mendambakan keadilan. Ini bobol, dijebol. Inilah dunia hukum kita ya, yang selalu saya bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi di awal kita sudah tahu bahwa di akhir nanti putusan pasti akan dikasih keringanan dan luar biasa diskonnya, besar-besaran. Ini luar biasa, memang hukum kita udah carut marut. Ya kembali lagi memang kepada oknum hakim ya, seperti apa dia memutus dan seperti apa juga dia merasakan keluarga korban itu sakitnya gitu. Tetapi memang penghukuman terakhir selalu ada nanti di akhirat ya. Di dunia dia boleh seperti itu, tapi kan Tuhan yang punya kuasa untuk menghukum seseorang yang ketika dia di dunia itu sesuka hatinya, dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dia melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya yang secara disengaja ya. Terlepas daripada motivasi apa, kita nggak persoalkan itulah. Tetapi PN hukuman mati, PT hukuman mati, dikasasi di MA hukumannya menjadi seumur hidup. PC menjadi 10 tahun dari 20 tahun, belum yang lain-lainnya. Sebenarnya kita juga udah bisa tebak ya, pasti di MA nanti akan didiskon besar-besaran. Ternyata betul kan, inilah hukum kita ya. Saya pikir Pak Mahfud punya kewajiban itu untuk mereformasi hukum ya, terlepas daripada keyakinan hakim, tetapi ini kewajiban Pak Mahfud untuk bisa membenahi hukum itu. Karena hukum ini kalau nggak dibenahin mulai dari tingkat bawah sampai di tingkat atas, ya seperti inilah. Dia hanya tajam ke bawah dan memang keadilan itu tidak pernah diterima oleh orang-orang yang tidak mampu. Abang sendiri sebagai seorang aktivis hukum, kecewa nggak sih Bang dengan MA ini? Ya kalau saya ditanya pribadi pasti kecewa lah, karena di awal juga ada saya lihat, saya udah bisa analisa, ini satu ketika di belakangnya nanti terakhir, ini dikerjainnya di terakhir nanti di MA, kan tidak mungkin ada yang PK lagi ya, apa jaksa mau PK, JPU mau PK, ya kita nggak ngerti lah, tapi inilah dunia hukum ya di Indonesia yang masih kita rasakan carut marut dan belum menyentuh keadilan itu kepada rakyat kecil. Ya, kasihan keluarga korban. Ya udah terima aja keluarga korban mau diapain? Memang kayak begini. Kita hanya bisa gigit jari dan ya kalau kesal ya kesal lah. Tapi mau dibilang apa? Sudah itu seperti itu putusannya. Isu hukum terlibatnya pasal Bang, ya karena itu Tuhan lah yang pasal seperti itu Bang. Apa emang sudah separah itu Bang hukum Indonesia Bang? Iya. Ini kan yang kasus Ferdi Sambo ini kan satu di antara yang 1000 yang mengecewakan masyarakat, mengecewakan rakyat ya. Masih banyak lagi nanti kalau ini tidak direformasi hukum ini terus begitu ya. Korupsi, narkoba, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang berduit ya, perampasan hak orang dari orang-orang yang berduit, merampas tanah rakyat. Ini kan mafia tanah juga nggak bisa dianu kan. Jadi ini hukum kita ini memang mesti benar-benar dibenahin ya. Hakim itu ya, penyidik itu ya, pemeriksa itu harus benar-benar jaksa penuntut pun benar-benar mesti punya keyakinan ya, bukan karena pengaruh rupiah ya. Ini untuk oknum ya. Masih ada juga jaksa yang baik, oknum polisi yang jahat, ya ada oknum kejaksaan, oknum pengadilan, hakim segala macam, bolak-balik hakim juga ditangkap, hakim agung ditangkap. Padahal Mahkamah Agung, Mahkamah MA itu benteng terakhir,
benteng terakhir rakyat mendambakan keadilan. Ini bobol, jebol, udah nggak ada lagi. Wakil Tuhan selalu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya udah, kita serahkan aja kepada Tuhan nanti di akhirat, biar dihukum seberat-beratnya. Artinya masuk neraka ya pasti udah itulah hukuman yang akan diberikan oleh Gusti Allah. Ya, kalau di dunia bolehlah dia main uang, dia main segala macam, main kekuasaan, main jabatan, sehingga hukum di kita, negara hukum ini, hukumnya carut marut. Negara ini negara hukum, tapi hukumnya memang carut marut yang perlu ditangani, perlu dibenahi, dan perlu direformasi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.